Karena memang dalam teori filsafat itu hidup ini harus mengikuti ritme. Jangan kaku. Karena kalau kita kaku, kita bisa mengacaukan ritme kita sendiri atau kita bahkan bisa mengacaukan ritme orang lain. Kenapa orang-orang yang mempunyai kepintaran dalam berbagai bidang itu masih akan sedikit kalah dengan orang-orang yang mempunyai kecerdasan dalam berpikir atau kepintaran dalam kehidupan. Gitu. Hai semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Sufu yang belum kenal, dan terima kasih sudah klik video ini. Dan mungkin kalian yang klik video ini adalah orang-orang yang mencari keikhlasan itu apa dan sedang berusaha belajar ikhlas gitu kayak. Tapi aku salut dengan kalian yang klik video ini, berarti kalian mau berusaha dan mau mencari apa itu keikhlasan gitu ya. Tapi disclaimer dulu, suara aku agak sedikit gloomy karena aku sebenarnya habis nangis, nih mataku masih kelihatan merah gitu. Nangisin apa? Nangisin bukan nangisin kesedihan atau nangisin cinta ya, tapi aku lebih ke nangisin ternyata aku udah 23 tahun hidup. Dan 23 tahun ini aku berhasil menemukan apa yang aku cari gitu ya. Maksudnya apa yang aku cari itu bukan berarti bukan finish hidupnya, enggak ya. Maksudnya kayak selama 16 tahun terakhir memang aku pernah mengalami beberapa fase yang sangat menyakitkan, dan akhirnya itu membuat aku menjadi apa ya, istilahnya tuh cacat dalam artian bukan cacat fisik, tapi aku berjalan itu cuma sebelah kaki dan terseok-seok gitu sebenarnya. Istilah paribahasanya seperti itu gitu, kiasannya. Dan akhirnya aku menemukan semuanya ketika aku sudah bisa ikhlas dan legowo gitu ya. Yang video pernah aku bikin itu di bawah adalah gimana kalau kita kehilangan diri. Di situ ada beberapa part di mana aku bilang kayak kita harus legowo. Nah, di video ini aku akan bahas semuanya lebih detail dan aku bisa menjabarkan semuanya. Tapi disclaimer, ini bukan berdasarkan jurnal manapun karena ini pure dari pengalaman aku sendiri. Sebenarnya aku udah pernah sih bikin ini di Q&A Instagram di tanggal 10 Oktober, tapi di sini aku cuma menyebutkan poin-poinnya doang, kayak ada 1, 2, 3, ada 8 poin. Nah, kali ini aku akan menjabarkan ke-8-nya ini seperti apa, gitu ya. Oke, the question is, gimana biar bisa ikhlas seikhlas-ikhlasnya? Jadi gini teman-teman, ikhlas itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan. Karena ikhlas itu adalah sebuah perjalanan. Tapi tidak bisa dipaksakan bukan berarti tidak bisa dipelajari. Jadi kalian yang klik video ini tuh kalian sudah belajar gitu gimana caranya ikhlas. Berarti kalian ada kemauan untuk ikhlas dan itu sudah bagus. Dan ikhlas itu tidak bisa ditunggu. Ya, maksudnya kayak kalian menunggu seperti mendapatkan wahyu datang tiba-tiba gitu, nggak bisa. Karena memang semua itu harus diasah, harus dilatih, harus dididik biar kita bisa menemukan gitu. Yang pertama di sini adalah belajar teori filsafat atau teori filsafat kehidupan. Jadi di sini teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih filsafat, apa sih manfaatnya gitu kan. Awalnya aku juga nggak tahu ya, kayak tiba-tiba itu lewat aja di beranda YouTube, habis itu aku klik dan ternyata teori filsafat kehidupan itu kayak aku bisa bilang buku filosofi teras. Ya, seperti itu. Jadi memang kita diajarkan untuk gimana caranya kita itu bisa menerima ritme kehidupan. Jangan hanya belajar cara improve diri atau self development ya, tapi kita harus belajar yang di luar nalar kita atau di luar diri kita, di luar pikiran kita. Jadi kita mendapatkan teori pikiran baru untuk membantu agar pikiran kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Terus yang kedua, kita banyak lihat kehidupan orang lain atau dalam kurungnya kita relawan gitu ya. Maksudnya apa? Jangan kita hanya mengurung diri di kamar. Terus kita melihat sosial media dengan orang-orang yang high lifestyle di atas kita. Coba sekali-kali kita itu pergi ke tempat-tempat yang memang jarang kita temui di sekitar kita. Gitu ya, kayak contohnya sesimpel ikut volunteer. Banyak, itu programnya di mana-mana banyak. Kalau misalnya kamu mau ikut volunteer, itu beberapa ada yang kayak volunteer ke mana, berbagi di mana gitu. Interaksi langsung dengan orang-orang yang jauh di bawah kita atau menjadi relawan tadi itu gitu. Makanya kenapa aku bilang sosial event itu tuh sebenarnya itu membangun diri kita. Walaupun di situ kita tidak diuntungkan apa-apa ya, karena kita kan berbagi ke mereka, tapi itu bisa membuka pikiran kita lebih luas. Ternyata banyak loh
oh hidup tuh seperti ini. Sesimpel kita ngobrol, misalnya kita beli makanan atau misalnya kita ngobrol sama orang tukang makanannya gitu kan, atau bapak-bapaknya gitu kan, atau sekedar kita naik Grab gitu kan, terus kita ngobrol sama bapak-bapak Grabnya gitu. Itu bisa menambah insight dan mungkin ada beberapa ilmu dari orang-orang ini yang bisa kita ambil untuk kita bisa jadikan menambah kesadaran diri sebagai manusia gitu. Jadi pinter-pinterlah untuk menyerap apa yang orang lain omongkan dan menjadi nol atau menjadi gelas kosong. Ketika kita ngobrol sama orang lain, jangan jadi gelas yang full karena kita nggak akan keisi, tapi kita jadi gelas yang kosong. Kita dengarkan apa pengalaman orang itu, apa yang udah mereka lewati. Nah, ketika kita udah bisa jadi gelas kosong atau kita sudah rendah hati gitu kan, percayalah kalau itu akan lebih gampang. Kita bisa menyerap ilmu dari mana aja, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Ketiga adalah banyak deep talk dengan orang yang baik, ya. Deep talk dalam artian, ya kalau misalnya cuma cerita-cerita biasa, kayak kita cerita ke teman, atau misalnya kita cerita ke siapa gitu, ya udah biasa kan, itu kan cerita. Tapi di sini adalah deep talk. Deep talk adalah kita membahas kehidupan yang cukup deep, namanya aja deep ya, deep talk. Kita harus menemukan beberapa orang baik untuk bisa diajak diskusi yang serius. Ketika kita berbicara dengan orang yang baik, maksudnya dalam artian deep talk itu adalah sama teman ya, teman atau misalnya sahabat atau misalnya mama, papa, kakak, adik ataupun guru ataupun siapapun yang memang bisa kalian ajak ngobrol, ajaklah ngobrol orang-orang baik ini dan pilih-pilih teman-teman, karena kalau nggak pilih-pilih kacau gitu ya. Kacau dalam artian apa nanti yang diinsightkan orang itu kepada kita ketika orang itu tidak cukup capable dan orang itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Itu nanti jawabannya akan sedikit melencengkan kita, akhirnya ya kita merasa kayak oh itu benar padahal itu salah gitu. Jadi pilih beberapa orang yang baik untuk kamu ajak ngobrol gitu ya, untuk kamu ajak diskusi, untuk kamu ajak gimana sih cara kamu memandang gitu. Misalnya sesimpel kayak aku mau cerita nih gitu, kalau kamu jadi aku, kamu memandang masalahku seperti apa yang kamu lakukan, dan kamu harus seperti apa, menurutmu aku harus kayak gimana. Cari pendapat sama orang lain, itu bisa membantu kita untuk ya itu tadi, untuk kita bisa mempercepat fase kita untuk bisa ikhlas. Kalau orang-orang yang kita ajak cerita baik kan mereka kan ngasih impact ya, kayak ngasih feedback itu kayak kamu kayak gini-gini, seharusnya kamu seperti ini. Tapi kamu harus bersyukur loh, gini-gini segala macam. Terus di sini nomor 4 adalah sering menyendiri untuk berpikir. Maksudnya bukan sering menyendiri ya, tapi kayak lebih ke sempatkan waktu untuk kamu itu bisa muhasabah kali ya. Dalam Islam itu namanya muhasabah, menyendiri untuk berpikir lebih dalam. Coba kamu ulik lagi masalah di tahun lalu seperti apa. Pasti kita akan pernah mengalami hal yang sama. Mungkin walaupun case-nya itu berbeda, tapi kita akan pernah mengalami sesuatu hal yang mungkin ini sama dengan fase sekarang gitu. Karena kalau misalnya kita belajar dari kehidupan orang lain, itu menurut aku terlalu jauh ya, dan nggak semua orang itu bisa belajar dari kehidupan orang lain dan mereka mau untuk mendengarkan orang itu untuk diterapkan gitu ya. Ada beberapa orang memang susah dan agak sedikit bal masuk aku sendiri. Jadi aku tuh kayak lebih percaya dengan apa yang sudah pernah aku lewati, dan itu aku terapkan lebih baik di proses aku yang sekarang. Maksud gak? Nangkep gak maksud aku? Ya ini gitu. Jadi aku belajar dari masa lalu yang aku di posisi seperti ini nih, dengan kondisi seperti ini. Dulu aku mengambil jalan ini tuh keliru, salah. Dan akhirnya pas ketika sekarang aku mengalami hal yang sama, aku bisa mengambil jalan lain lebih bagus. Nah itu aku berpikir sendiri. Jadi aku tuh sering kayak sekedar misalnya di kereta kemana gitu. Habis itu kalau di mobil sendiri, aku play musik sambil aku mikir muhasabah. Iya ya, aku masih alhamdulillah dikasih seperti ini. Iya ya, ternyata dulu aku melewati ini, hikmahnya ini segala macam. Iya ya, dulu coba aku lebih bersabar sedikit saja. Mungkin akan jalannya lebih berbeda daripada sekarang. Nah itu aku akan terapkan di sekarang. Jadi itulah kenapa mungkin Islam itu menjunjung tinggi kayak banyak-banyak muhasabah itu, karena mungkin ini ya gitu. Dan itu semua make sense sekarang gitu. Aku ngerti alasannya kenapa Islam itu menyuruh kita banyak-banyak untuk berpikir, untuk menyendiri, untuk mengolak-ngalik lagi masalah kehidupan, sehingga nanti kalau kita
dalam kehidupan kita berpikirnya sudah dalam, kita memaknai kehidupan itu dalam, akhirnya kita mempunyai kesadaran penuh untuk dalam kehidupan ini, hidup tuh seperti ini loh gitu. Makanya kenapa orang-orang yang mempunyai kepintaran dalam berbagai bidang itu masih akan sedikit kalah dengan orang-orang yang mempunyai kecerdasan dalam berpikir atau kepintaran dalam kehidupan gitu. Karena ketika kita sudah pintar dalam kehidupan, untuk hal-hal yang bisa kita pelajari, apapun itu bidangnya atau skill itu, kita bisa asah. Ngerti nggak maksud aku? Itu untuk benteng kita gitu, itu benteng utama orang hidup gitu. Jadi yang lain-lain kayak kepintaran-kepintaran yang lain itu nomor kesekian gitu. Yang pertama adalah kamu gimana bisa membentengi hidup kamu, gimana cara kamu bisa berprinsip, gimana cara kamu bisa menemukan diri kamu sendiri, tujuan kamu apa, kamu mau kemana, dan bagaimana kamu untuk merealisasikan itu, dan sehingga ketika nanti ada beberapa ujian yang datang ke depan dan menghampiri kita bisa bertindak seperti apa. Menjadi pintar aja itu nggak cukup hanya menjadi pintar, tapi kita harus menjadi tenang dan selektif. Mau sepintar apapun kita, kalau kita nggak punya self control atau kita nggak punya ketenangan untuk kita berpikir, untuk selektif, untuk memahami kehidupan, banyak cerobohnya, banyak terjerumusnya gitu. Jadi jangan menomorsatukan kepintaran, tapi menomorsatukan pemahaman. Karena kalau yang paham udah pasti pintar, tapi yang pintar belum pasti paham. Ngerti nggak sih? Ya, belum tentu paham intinya gitu. Terus yang kelima adalah berdoa minta dikasih kelas. Nah, ini harus kalian terapkan, berdoa, karena aku bilang manusia itu nggak ada apa-apanya kalau kita nggak berdoa. Jadi prinsip apapun yang kalian punya tanpa doa, nothing. Nggak ada apa-apanya. Karena kadang kita kalah dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya doa, kita minta dijaga sama Allah, kita minta dibantu sama Allah, itu akan mempermudah kita dan itu akan menjaga kita. Fungsinya kita beragama, berdoa, kita punya doa, kita punya Tuhan, kita punya guru untuk kita belajar, itu fungsinya. Ketika kita sudah tidak tahu mesti gimana, itu yang bisa menolong kita gitu. Doa itu bukan hanya kayak bahasa Arab terus kita habis sholat terus langsung doa, ya Allah kabulkan gitu, enggak. Tapi doa itu bisa di perjalanan, bisa kalian pas ngerjain tugas contohnya, ya Allah aku gini-gini deh, curhat gitu. Itu yang dinamakan doa. Tolong ya Allah gitu. Kan Engkau Maha mendengar. Seindah itu loh sebenarnya kalau kita bisa, itu menyenangkan gitu, bukan hanya kayak aduh aku malas doa deh, doa kan harus begini gitu, enggak juga gitu. Doa bisa banyak hal caranya seperti apa, tergantung kita memaknai kehidupan itu seperti apa dan cara-caranya kita gitu. Jadi manusia itu yang bisa membedakan adalah caranya aja sebenarnya, caranya dia mengekspresikan, caranya dia menemukan ketenangan, caranya dia menemukan bakatnya apa, cara dia mengolah emosional seperti apa, cara dia mengatur keuangannya gimana, itu sebenarnya manusia itu yang membedakan adalah cara gitu. Jadi kita mesti punya banyak cara untuk kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Paham gak sih? Ya itu maksud aku. Jadi yang keenam adalah melepas dengan cara meditasi. Melepas itu adalah let go. Dalam artian sekarang banyak ya orang-orang yang bilang kayak manifesting gitu kan, let go, belajar untuk let go itu lah. Melepas dengan cara meditasi. Aku sebenarnya udah lama banget ya meditasi itu aku lakukan kayak mungkin seminggu ada 4 kali. Meditasi nggak perlu pagi-pagi terus kayak yoga gitu, nggak perlu. Tapi kadang aku meditasi itu sebelum tidur. Jadi aku nggak mau tidur itu menyimpan dendam, aku nggak mau tidur itu membawa rasa luka. Jadi setiap kali aku tidur, aku meditasi, coba aku lepaskan semua beban, aku lepaskan semua masalah yang nyangkut di otak aku, di pikiran aku lepaskan semuanya. Waktunya aku untuk let go. Coba masalah itu aku angkat ke langit dan aku coba untuk lepaskan semua dari badan aku. Nah itu membantu kita lebih rileks gitu. Karena beberapa orang ya nggak percaya meditasi ya, tapi kalau aku percaya itu bisa membantu dan sangat membantu. Karena beberapa orang-orang hebat gitu kan, termasuk waliullah gitu kan, para wali itu mereka juga bertapa itu dalam artian tadi meditasi. Coba deh kita meditasi untuk kita bisa mendapatkan ketenangan. Gak ada salahnya kok kita mengikuti cara-cara terdahulu gitu. Nggak semua harus mesti kita mengikuti zaman sekarang. Kayak zaman sekarang melakukan apa kita melakukan itu, nggak mesti gitu. Kadang kita bisa menemukan lebih ketenangan itu adalah dengan cara-cara kuno, dan itu it's okay. Itu nggak apa-apa banget. Itu bukan suatu hal yang jelek, yang kolot, enggak gitu ya. Karena nggak selamanya kita harus mengikuti
tren zaman sekarang. Sekarang kan zamannya kayak gini, nggak semuanya kita harus ngikutin seperti itu gitu. Jadi kita harus temukan cara kita sendiri, walaupun lah itu cara kayak lah itu kan caranya orang tua, atau misalnya lah itu kan caranya orang kolot. Menurut aku nggak ada yang kolot, nggak ada yang tua, karena semua cara itu tidak ada salahnya kita coba untuk kita bisa memperbaiki diri gitu ya. Itulah, jadi jangan gampang FOMO, jangan gampang ngejudge kayak itu cara kolot, itu lu kan dulu gak gaul gitu. Stop kayak gitu, karena memang kadang sebenarnya masalah di zaman sekarang itu sudah ada solusinya di zaman dulu dengan cara-cara itu gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita mencoba. Oke, sekarang yang ketujuh adalah prinsip New Day, New Journey. Jadi aku selalu misalnya sekarang nih, malam ini nangis gitu kan, aku sedih apa segala macam, aku kecewa gitu kan. Setelah aku meditasi, aku tidur, aku memaafkan semuanya, besok pagi aku adalah orang baru. Jadi masalah yang semalam itu nggak aku bawa ke besok harinya. Jadi mau semalam aku nangis gimana pun, ketika besoknya misalnya aku ada acara mau nge-MC atau misalnya mau isi seminar atau misalnya aku bikin konten gitu kan, itu hilang. Yang nangis semalam itu nggak aku bawa, nggak aku seret ke besok pagi gitu loh. Itu yang aku tanamkan, prinsip New Day, New Energy, New Journey. Itu yang aku terapkan selama dari kapan ya? Dari aku SMA sebenarnya. Dari aku SMA udah kayak gitu. Jadi walaupun malamnya masalah gitu, besok pagi tetap kayak it's new day. Gitu. Ini adalah hari aku yang baru, manifesting hari lebih bagus, hari lebih banyak, mendapatkan kabar-kabar yang lebih baik gitu. Itu yang mungkin nggak semua orang bisa lakukan, tapi bisa dipelajari dan itu bisa diterapkan setiap harinya. Terus dicoba, karena tidak ada yang instan. Sekali lagi, untuk melatih diri itu tidak ada yang instan, dan itu butuh waktu penempaan bertahun-tahun dan pemahaman yang banyak dari beberapa waktu ke waktu, orang ke orang, dan pemahaman kita sendiri dalam memaknai setiap perjalanan hidup itu seperti apa. Ya, gitulah teman-teman ya. Jadi New Day, New Journey. Oke, terus yang ke-8 adalah, ini adalah paling gong, atau ini adalah paling terakhirnya, adalah poin paling terakhir, sabar sampai waktunya datang. Jadi kalau kalian sudah bisa melakukan 7 steps di atas tadi, langkah terakhir adalah sabar. Karena aku sudah melakukan 7 steps tadi itu, aku menunggu selama 16 tahun. Aku berperang dengan diriku sendiri, dengan trauma yang ada, sehingga aku memandang sebelah mata peran seorang ayah, peran seorang ibu, aku memandang sebelah mata pernikahan, aku memandang sebelah mata beberapa orang gitu ya. Itu membuat aku jadi orang yang cacat waktu itu. Walaupun aku benci dengan beberapa hal tadi itu ya, tapi aku tetap berusaha untuk gimana caranya aku bisa berdamai, gimana caranya aku bisa menghilangkan trauma ini, karena nggak enak. Hidup membawa trauma itu nggak enak, teman-teman. Jadi ketika aku melakukan 7 steps tadi di atas, hal terakhir adalah aku menunggu timingnya, sambil aku terus memperbaiki diri. Jadi sambil aku nunggu timingnya, hal yang tadi tuh aku ulang terus. Dan akhirnya pada saatnya tiba, Allah yang atur semua Allah yang atur semua rencana, Allah yang atur semua cerita hidup aku, dan pada akhirnya aku menemukan ikhlas sepenuhnya itu di tahun ini, di penghujung tahun ini. Gitu. Menunggu sampai kapan waktunya datang, itu harus sabar, dan itu nggak bisa dipaksakan, tapi kita bisa mengusahakan sembari waktunya itu datang, ya gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya dari dulu aku nggak melakukan hal ini, terus waktunya akan datang, tapi di waktu aku umur 27 gitu ya, bisa aja kayak gitu. Tapi karena aku belajar dari dulu, aku 16 tahun mencari jati diriku seperti apa, aku mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari wawasan baru, gimana cara aku memandang dunia bisa lebih luas. Nah, akhirnya aku bisa menemukannya itu di umurnya sekarang. Itu datang di umur aku yang sekarang, umur aku yang ke-23. Itulah, hidup itu seru teman-teman, seru banget kalau misalnya kita bisa menggabungkan antara realita dengan agama kita nggak akan ilfeel sama agama sendiri, paham nggak? Kita nggak akan ilfeel dengan
ya agama mulu yang dibahas gitu. Nggak akan kayak gitu. Karena mungkin pemahaman kita belum tinggi, akhirnya kita merasa seperti itu. Padahal agama itu membawa kita, agama itu membentengi kita, apapun agamanya bentuknya seperti apa, mau Kristen, mau Buddha, apapun agama membawa kebaikan buat kita semua. Tergantung kepercayaan kalian itu di mana gitu. Kalau aku Islam, jadi memang ya beberapa hal yang di Islam lakukan ternyata make sense di kehidupan kita yang sesungguhnya ini gitu. Mungkin beberapa teman-teman semuanya yang sekarang ada dalam perjalanan mencari mencari ketenangan, mencari keikhlasan. Semoga tadi beberapa step yang aku kasih itu works di kalian, atau mungkin kalian bisa melakukan 1 atau 2 aja dari 8 tadi, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi semoga kita berjalan di kehidupan ini tuh dengan legowo, jalan di kehidupan itu dengan seneng, dengan happy, dengan berpasrah, tapi juga berusaha, nggak menghilangkan kerja keras kita gitu. Itu akan lebih indah. Karena memang dalam teori filsafat itu hidup ini harus mengikuti ritme. Jangan kaku. Karena kalau kita kaku, kita bisa mengacaukan ritme kita sendiri, atau kita bahkan bisa mengacaukan ritme orang lain. Dalam artian, kalau kita hidup, kita maunya A, tapi takdir berkata B, kalau kita tetap mau A, kita bisa mengacaukan takdir kita yang B tadi, sehingga kita bisa mengacaukan takdir orang lain. Jadi kita hidup ini ikuti alurnya, berusaha semaksimal mungkin, tapi harus ada yang namanya ikhlas yang beriringan. Begitu teman-teman, jadi semoga insightful, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga ini bisa membantu kalian. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, ya hidupin loncengnya, subscribe jangan lupa, atau mungkin kalian bisa ikutin aku di Instagram @sufumalinda. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.